Pemirsa, seperti apa format kabinet yang sedang dibentuk Prabowo? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Prof. Burhan. Anda melihat format kabinet Prabowo ini seperti apa konsepnya? Karena kita melihat bahwa Yusril Iza Mahendra mundur dari ketua PBB. Kemudian ada statement Pak Luhut dan Muzakir Manaf yang juga menyatakan menolak gitu. Apakah ini sebenarnya Prabowo ini ingin merangkul semua pihak, Prof. Burhan? Ya, kalau kita melihat perkembangan terakhir di DPR terkait munculnya inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Kementerian Negara yang sebelumnya membatasi nomenklatur kabinet maksimal 34 dan ternyata sudah disetujui termasuk juga oleh PKS dan PD Perjuangan, sepertinya ada kemungkinan postur kabinet di masa pemerintahan Prabowo Gibran akan diperlebar. Jadi tidak mungkin hanya 34. Tapi bisa 40 bahkan lebih. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah sudah dihitung oleh Pak Prabowo sebagai presiden-elek terkait dengan plus minusnya. Plusnya tentu bisa mengakomodasi banyak kepentingan, termasuk membuka opsi untuk menarik kekuatan oposisi yang ada di luar ke dalam. Kalau pos kementeriannya itu diperbesar dengan asumsi akomodasi politik jadi lebih memungkinkan. Tetapi minusnya juga tidak terhitung banyak, termasuk dari sisi demokrasi akan menutup pintu buat munculnya checks and balance kalau semua kekuatan ditarik ke dalam kekuasaan, termasuk juga efisiensi dan efektivitas. Karena kalau diperlebar, itu big is not always beautiful. Jadi kalau diperlebar, diperbesar postur kabinetnya, maka kemungkinan terjadi overlap dan kemudian pembengkakan anggaran itu juga semakin besar. Dan jangan lupa kalau kita bandingkan dengan banyak negara, 34 pos kementerian yang sekarang ada saja sudah termasuk besar. Amerika setahu saya kurang lebih sekitar 15 menteri. Padahal penduduknya jauh lebih besar ketimbang Indonesia. Kemudian Inggris 21 kabinetnya. Jadi perlu dihitung secara matang plus minusnya supaya presiden terpilih nanti tidak direpotkan oleh overlap dan ego sektoral kalau misalnya menteri-menteri terlalu banyak, apalagi kalau semangatnya untuk akomodasi politik. Oke, baik. Ini menarik. Prof. Burhan kan menyampaikan ada kemungkinan postur kabinet ini lebih dari 34, bisa 40 atau bahkan lebih. Kalau begitu, Prof, ini kan informasi yang kami dapatkan di lapangan, Prof. Untuk penyusunan postur kabinet ini kan ada 3 unsur. Informasi yang kami dapatkan di lapangan, ada unsur Pak Jokowi, kemudian unsur Pak Prabowo Subianto, dan unsur dari partai politik pendukung Prabowo Gibran. Ini bagaimana peta perebutan kursi atau pos menteri ini? Nah, makanya kalau misalnya banyak akomodasi kepentingan yang dilakukan, sudah hampir pasti 34 kementerian pun tidak cukup. Jangan-jangan 40 pos kementerian juga nggak cukup. Kalau terlalu banyak akomodasi politik yang ditekankan. Dan Gina, bukan hanya 3 unsur yang punya potensi untuk mewarnai ya pembentukan kabinet mendatang, tapi juga misalnya kalau kita lihat postur kabinet sebelumnya, itu kan ada representasi dari TNI, ada representasi dari Polri, ada representasi berdasarkan wilayah, ada representasi berdasarkan gender, agama, dan banyak lagi. Jadi ada banyak kepentingan, makanya biasanya semakin banyak interseksi antar kepentingan tadi, semakin besar peluang buat menteri untuk terpilih. Jadi misalnya dia berasal dari kekuatan partai, saat yang sama juga punya profesionalitas, kemudian juga berasal dari kalangan Indonesia bagian timur, perempuan, itu pasti akan dinomorsatukan karena ada banyak interseksi. Tapi lagi-lagi yang punya interseksi semacam ini kan nggak banyak ya. Jadi umumnya ya berdasarkan ujungnya keputusan prerogatif Presiden Prabowo nanti. Jadi menurut saya Pak Prabowo harus menghitung secara matang, kalau misalnya bisa mewakili banyak kepentingan semakin baik dan tidak perlu menambah pos kementerian yang menurut saya hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan. Karena bagaimanapun tantangan ke depan besar. Jadi saya melihat memang kalau misalnya dilihat perkembangan terakhir, unsur itu yang lebih mewarnai dan karenanya Pak Prabowo harus matang betul ya, karena jangan sampai tadi muncul overlap, kemudian ego sektoral, dan kalau menteri dari partai kan biasanya Gina,
itu punya majikan tersendiri karena mereka punya ketua umum masing-masing kan. Jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Termasuk jangan lupa 2 periode Presiden Pak Jokowi, 6 kementerian yang pimpinannya dicokok KPK, 6-6-nya dari partai politik. Jadi konflik kepentingan buat menteri yang berasal dari partai politik besar. Meskipun kita akui mereka punya kepentingan dan kontribusi terutama dalam konteks pemenangan. Baik, Prof. Burhan, ketika melihat Pak Luhut ini kan menolak untuk menjadi menteri dan siap menjadi penasihat jika dibutuhkan. Kemudian ada Muzakir Manaf juga sama, menolak bergabung di kabinet tapi siap untuk pemilihan Gubernur Aceh misalnya. Nah, apakah dengan adanya penolakan dari kedua tokoh ini membuktikan bahwa sudah ada ajakan dari Pak Prabowo untuk mengajak kedua tokoh besar ini untuk bergabung ke dalam kabinetnya? Kalau Pak Luhut saya yakin mungkin sudah ada pembicaraan informal. Tapi kalau Pak Muzakir Manaf saya tidak tahu persis ya. Apakah Pak Muzakir betul-betul ditawari oleh Pak Prabowo dan apakah tawaran tersebut bukan amis-amis lambe ya, tetapi betul datang dari Pak Prabowo atau tidak, saya tidak tahu. Karena bagaimanapun untuk konteks Aceh, kita tahu ya, Aceh kan dimenangkan secara telak oleh Mas Anies. Artinya, kalaupun toh Pak Muzakir Manaf mengklaim membantu pemenangan secara elektoral di Aceh, secara bukti menunjukkan bahwa Pak Prabowo kalah telak di Aceh. Nah, untuk Pak Luhut tentu lain ya, size-nya. Karena Pak Luhut ini kan pertama orang dekat Presiden Jokowi dan saat yang sama mantan komandan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sendiri beberapa kali mengatakan once a commander, always commander. Jadi dugaan saya memang Pak Luhut mungkin ditawari oleh Pak Prabowo. Tetapi memang ada persoalan tersendiri karena bagaimanapun Pak Luhut selain sudah senior, beliau juga sudah sakit kan. Jadi beberapa waktu lalu cukup lama beliau cuti karena sakit yang cukup menyita waktu. Jadi dugaan saya faktor usia dan sakit itu yang membuat Pak Luhut tidak bisa membantu sebagai menteri. Meskipun membuka diri untuk memberikan nasihat. Ya. Oke, Prof. Burhan, kita ingin mendalami lagi tadi soal perebutan kursi pos menteri tadi ya. Kan ada beberapa unsur tuh ya, ada dari Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo dan juga partai politik pendukung Prabowo Gibran termasuk kelompok partisan non partai misalnya para relawan. Nah, ini dengan banyaknya unsur ini, Prof. Burhan, bagaimana kemudian peran sentral dari Pak Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif? Perebutannya petanya seperti apa di internal kalau prediksi Prof. Burhan? Jadi Pak Prabowo harus tampil sebagai presiden yang sesungguhnya. Di presiden elect sesuai dengan konstitusi yang menentukan 100% apakah seseorang masuk dalam skuad kabinet atau tidak. Terlepas apakah nama-nama tersebut berasal dari kantong tokoh-tokoh lain. Jadi ujungnya adalah Pak Prabowo. Dan menurut saya bisa mengikuti saran, bisa juga tidak. Dan siapapun yang memberikan saran kemudian ditolak misalnya oleh Pak Prabowo, jangan marah. Karena Pak Prabowo yang mendapatkan mandat dari rakyat. Jadi baik buruknya ada di tangan Pak Prabowo. Meskipun nama-nama lain pasti akan punya kepentingan untuk memasukkan. Dan bukan hanya dari Pak Jokowi, tapi juga dari kalangan partai politik. Ya. Jadi yang harus ditegaskan dari awal adalah kalau salah pilih, itu yang kena Pak Prabowo, bukan yang mengusulkan. Dan karenanya Pak Prabowo jangan sampai salah pilih. Saya ketika menyebut tadi 6 menteri pada masa Pak Jokowi, 6-6-nya itu tercokok KPK dan berasal dari partai politik. Itu bukan berarti partai politik buruk, tetapi fakta empiriknya memang ke-6-6-nya adalah kader dari partai politik yang disodorkan oleh partai politik. Dan pada titik itu Pak Prabowo seringkali atau presiden siapapun yang terpilih itu seringkali tidak enak atas permintaan partai politik yang mendukungnya. Makanya menurut saya yang lebih baik buat Pak Prabowo atau siapapun nanti presiden, partai yang mendukungnya itu silakan mengusungkan nama, tetapi kalau nama yang diperlukan untuk jadi menteri 3, itu sebaiknya partai politik diminta untuk mengusulkan 9. Jadi bukan hanya 3 nama menteri, tetapi 3 kali 3. Sehingga presiden terpilih itu punya keleluasaan. Meskipun ujungnya cuma 3 pos kementerian yang dipilih dari satu partai,
tetapi beliau tidak di fait accompli untuk memilih nama yang ada, tetapi diberi keluasan untuk memilih dari beberapa nama. Dan itu yang ideal menurut saya. Ya, daripada misalnya di fait accompli nama yang tidak bisa ditolak. Dan termasuk misalnya relawan. Ini pada masa Pak Jokowi ya dikenal relawan, kemudian ada pos kementerian yang dipegang oleh relawan. Menurut saya juga perlu dipertimbangkan apakah relawan masih relevan untuk mendapatkan pos kementerian. Karena bagaimanapun ya, fungsi relawan namanya juga relawan. Kalau nggak rela, ya berarti bukan relawan kan begitu. Tapi lagi-lagi ini satu hal yang kembali ke Pak Prabowo. Misalnya zaman Pak Jokowi, wakil menteri itu ada sekian pos kementerian. Baik. Tetapi biasanya wakil menteri itu berasal dari profesional atau partai yang tidak lolos PT. Nah sekarang apakah itu mau dilanjutkan atau tidak, Aditya, tergantung Pak Prabowo. Baik, misalnya ya, PBB, PSI kan tidak lolos PT. Ya, Prof. Burhan, kan Pak Prabowo ini seringkali menyebut bahwa Pak Jokowi ini punya andil yang besar. Nah dalam format kabinet ini peran seperti apa yang nantinya bisa diberikan dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi sebagai bentuk privilege bahwa Pak Jokowi ini punya andil yang besar untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Anda melihatnya seperti apa? Ya, isunya kan ada beberapa opsi ya. Termasuk misalnya menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung dan menempatkan Pak Jokowi sebagai ketua. Kemudian ada juga opsi misalnya muncul dari Ketua Dewan Pembina PSI, Pak Jokowi menjadi ketua partai-partai pendukung Pak Prabowo. Tetapi untuk yang kedua ini kan bisa menimbulkan komplikasi. Karena bagaimanapun kalau Pak Jokowi menjadi ketua partai pendukung koalisi partai Pak Prabowo, pertanyaannya Pak Prabowo bersedia atau tidak. Karena bisa memunculkan isu Pak Jokowi menjadi backseat driver. Jadi lagi-lagi perlu dicari formula kalau misalnya Pak Jokowi menjadi ketua Watimpres, tentu tidak memerlukan perubahan aturan main. Karena Watimpres sudah ada. Tapi lagi-lagi bisa menimbulkan isu apakah Watimpres itu cukup, tanda kutip, untuk mengkompensasi peran Pak Jokowi yang besar dalam konteks elektoral untuk Pak Prabowo, ataukah perlu dicari opsi lain yang sifatnya, tanda kutip, lebih menghargai Pak Jokowi. Lagi-lagi semuanya kembali ke Presiden-elek Prabowo Subianto. Oke, baik, nanti kita sama-sama menunggu ya bagaimana porsi untuk masing-masing unsur ini bisa diakomodir oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekali lagi terima kasih banyak.